Hari ini kita akan belajar firman Tuhan lanjutan dari khotbah minggu yang lalu. Berubah, berubah, berubah. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Berubah, berubah, berubah. Ini menjadi sangat penting. Saya berdoa ini jemaat Gapkin yang setiap hari bergumul. Tarik itu perubahan dalam dirimu. Terus tarik. Setiap hari akan ada kesempatan memilih. Apakah engkau akan kembali ke jalan yang lama yang tidak berubah. Atau engkau memutuskan saya berubah minggu ini. Berubah. Change, berubah. Itu menjadi sangat penting bagi kita bersama-sama. Oke. Berubah, berubah, berubah. Semuanya ke sana, tapi jemaat Gapkin memutuskan enggak. Sendirian aku tahu yang benar, aku berubah. Minggu lalu kita belajar ini, ada 3 penyebab terjadinya sebuah perubahan. Ada orang berubah karena persoalan. Persoalan itu mengubah dia. Masalahnya, kalau hanya karena persoalan engkau berubah, setelah persoalan selesai, engkau akan mengulanginya kembali. Fakta membuktikan, sangat sedikit orang yang keluar dari penjara jadi orang baik. Faktanya, jauh lebih banyak orang setelah keluar dari penjara, dia kembali jahat lagi. Mengapa Bapak Ibu? Di penjara kepingin berubah, keluar dari penjara, dia ulangi lagi. Jangan berubah karena persoalan. Saya berdoa ini yang kita alami. Aku mengalami perubahan karena jamahan Tuhan. Di ibadah yang kedua hari ini Tuhan menjamahku dan aku terima kekuatan untuk berubah. Saya rindu itu kau alami, tapi yang paling penting berubah karena keputusan. Aku tahu mana yang benar, aku tahu mana yang salah, dan aku memutuskan melakukan yang benar. Berubah karena paradigma berpikir, bukan berubah karena takut. Dulu takut makan karena kalau makan ketahuan istrinya dimarahin. Sekarang enggak. Ada makanan yang enak tapi dia tahu itu sudah cukup buat dia tidak baik lagi. Dia bilang, oh enggak, berubah. Jangan kau makan semua. Tiba-tiba pikirannya bilang, beda-beda tipisnya papangan mago dengan mago papangan. Mulai dia berubah. Itu cara pikir yang berubah. Bapak Ibu Saudaraku pasti ingat cerita ini. Ini Nokia, ini Samsung. Dulu ini merajai dunia, merajai Indonesia. Boleh angkat tangan siapa di antara kita bawa handphone sebelum yang sekarang adalah Nokia? Wah, rata-rata Nokia nih. Yang tidak angkat tangan, Nokoi. Nokia. Nokia merajai semuanya, semuanya handphone Nokia. Satu hari Nokia ditinggalkan orang. Sekarang rata-rata orang pakai Android. Mau Samsung, mau Oppo, mau Vivo, mau yang merek Cina, Bapak Ibu. Satu hari, CEO-nya Nokia berkata begini, ketika orang sudah meninggalkan mereka, kami tidak jadi tidak baik. Nokia tetap baik, kualitas sinyalnya tetap bagus. Tidak ada yang salah dengan Nokia, kecuali satu hal. Ketika handphone yang lain mulai berubah, Nokia tidak mau berubah. Hasilnya, Nokia ditinggalkan orang. Kesimpulannya, akan ada banyak hal yang mestinya kau dapat, tidak kau dapat karena kau tidak berubah. Yang mau mendapat berkat bulan ini angkat tangan, taruh tangannya. Berubah, berubah, berubah. Kurang keras, 1, 2, 3. Berubah, berubah. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini juga perubahan akhir zaman. Harusnya kan perempuan yang begini. Sekarang sudah laki-laki begini, perempuan. Nah, ini juga perubahan. Wanita yang biasa saja waktu remaja, tapi ketika dia berusaha berubah, orang yang sama berubah. Tapi aku yakin ada yang berubah juga dari gayanya, ada yang berubah dari hidupnya, penampilannya sehingga bisa begini. Banyak orang pingin begini, tapi yang dia lakukan yang itu-itu saja, yang nggak bisa. Nah nih, kemarin istri saya foto dengan seorang cowok, tuh. Bapak Ibu tahu ini siapa? Ternyata ini orangnya yang sebenarnya. Berubah. Ternyata handphone, aplikasi bisa mengubah semuanya. Akhirnya aku pikir daripada cuma dia yang begini, udahlah sepakatlah. Kami rubahlah, kami berdua. Berubah, itu juga menjadi penting ya. Ini Jokowi, presiden kita.
Bapak negara kita. Dulu ketika masih orang sederhana, hanya pengusaha kayu, pengusaha mebel berangkat ke Amerika gayanya begini. Tapi beberapa tahun yang lalu, ini dia. Dengan presiden negara adidaya, dia bisa bisik-bisik. Ada apa yang terjadi? Berubah. Kalau tidak mau berubah, tidak akan pernah sampai di sini. Sekali lagi, dimulai dari satu hal. Ketika kau berubah, engkau akan selalu sampai di titik yang berbeda. Tes. Kalau saya jalan dari sini ke sana, saya pasti lurus ke pintu. Tapi sempat aku belok sedikit aja. Aku jalan begini, lihat. Kalau ini lurus, pasti ke pintu. Tapi tiba-tiba nyampe di sini, saya putuskan hanya serong 45 derajat. Hasilnya, nanti ini akan sampai ke ujung sana. Mengapa? Hanya dimulai dari sebuah perubahan kecil. Sangat mungkin pasanganmu akan berubah ketika kau mulai berubah. Sangat mungkin masa depanmu akan berubah ketika kau berubah hari ini. Kita baca Alkitab ini. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata begini. Kita baca yang keras, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 boleh lebih nyaring? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terus, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, kalau orang sudah berubah, nanti akan jadi tahu apa yang baik. Terus berubah, jadi tahu apa yang berkenan kepada Allah. Terus berubah, lama-lama dia dapat yang sempurna. Perubahan pasti akan membuat hidup orang lebih baik. Itu pasti. Tapi kalau engkau menolak untuk berubah, akan ada orang lain yang lebih baik darimu. Dan kau pun akan semakin mundur dan semakin mundur. Dan tolong lihat saya berharap salah satu tujuan utamamu datang ke gereja Gapkin beribadah, bukan hanya karena pingin dengar khotbah, bukan hanya karena pingin tepuk tangan, juga bukan hanya sekedar aku pingin beri persembahan, tidak. Saya kepingin engkau berkata, mengapa kau datang ke gereja Gapkin Tarutung Kota hari ini? Aku rindu ada firman Tuhan yang mengubah hati dan pikiranku. Yang setuju berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tapi ini penting, sebelum dia mengalami perubahan, juga ternyata dimulai dengan ketika hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan kita. Minggu lalu ini yang berubah. Semua kita menginginkan ini. Tapi masalahnya ada banyak orang hidupnya ini ulat begini. Aduh, bisa bayangin kalau engkau punya tanaman, punya ladang, banyak yang seperti ini. Ini rakus, semua daunnya akan habis dimakan ini. Rakusnya ini bukan main, dan jujur ini binatang yang menggelikan dan menjijikkan. Beda dengan ini. Ada banyak orang sudah ke gereja tapi kelakuannya seperti ini. Rakus, menggelikan, menjijikkan. Orang ngomong gini, ngapain kau ke gereja? Lebih jahat kau dari aku. Aku ini enggak ke gereja, enggak sejahat kau. Nah ini. Tapi saya berdoa engkau mengalami perubahan. Suatu hari engkau jadi seperti ini. Indah dipandang, enggak rakus. Cara makannya pun cara makan sultan. Orang kaya, yang dia makan madu. Enggak mokus. Lihat yang di sebelahnya, tatap matanya bilang, ngertinya kau maksud Pak Pendeta? Itu menjadi penting bagi kita. Kita mulai. Bagaimana prinsip perubahan sejati yang Alkitab mau ajarkan kepada kita. Hanya dari 2 ayat yang tadi. Yang pertama, perubahan yang Tuhan mau terjadi dalam hidup jemaat Gapkin adalah perubahan yang sifatnya konfrontatif. Bahasa Alkitab, langsung perintah, jelas. Janganlah kamu menjadi serupa. Gak ada kompromi. Jangan menjadi serupa. Perubahan yang bagaimana? Konfrontatif. Tidak begini, mudah-mudahan kamu jangan serupa. Enggak, jangan. Apa artinya? Tuhan mau perubahan orang yang dengar khotbah ini adalah konfrontatif. Artinya, aku siap untuk berbeda. Berbeda dari hidupku yang lama, tapi juga berbeda dari orang-orang di sekitarku. Yang kedua, siap untuk melawan arus. Aku siap beda.
Teman-temanku boleh semua begini, aku beda. Mengapa aku beda? Aku tahu yang benar. Bagi orang yang mau berubah, tidak akan berlaku bagi dia pepatah orang Batak. Mena masa digagatursa, ahana masa ima diula. Oh dia enggak. Temannya bilang mertogel kita leh, langsung dia bilang sorry leh, nehi tumbar tu jahe. Mengapa? Dia tahu mana yang benar. Dia tahu mana yang benar. Siap beda. Mengapa banyak orang sulit berubah? Gak siap beda. Apalagi orang yang mau berubah itu siap melawan arus. Semua ke sana, dia enggak. Mengapa? Bukan ke sini yang benar. Biarpun semua kalian ke sini, tapi aku tahu yang benar ke sana. Siap berubah. Saya berdoa. Itu terjadi dengan orang-orang yang hadir di gereja hari ini. Siap beda. Siap melawan arus demi sebuah kebenaran. Yang setuju, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Dulu hidupnya mutar-mutar. Begitu terus. Biasanya begitu. Tapi habis dengar khotbah ini, dia di sini, besok pagi, beda. Aku enggak sama. Ada yang berbeda dalam diriku. Itu menjadi sangat-sangat penting. Minggu lalu saya khotbah tentang berubah. Dan malam harinya istri saya berkata kepada saya, ada dua hal yang aku pingin kau rubah. Saya dulu suka nonton film, apalagi film yang sifatnya keras, saya suka. Tapi sudah lama enggak. Dulu saya budaknya TV, sekarang hampir enggak pernah lagi TV kuliah. Tapi kalau pegang handphone, kalau sudah lagi rileks, saya sering nonton film-film Cina. Yang video klip pendek, orang yang sombong tiba-tiba kena batunya gitu ya. Yang senyum pasti tahu maksud saya, karena mungkin dia pun suka nonton itu. Video-video yang di Facebook itu yang singkat-singkat gitu. Tapi jadinya jujur, waktuku habis. Saya juga akhirnya punya penyakit yang kedua. Karena ruangan yang paling nyaman tidak diganggu untuk nonton adalah toilet. Maka istriku ngomong, tumago ma toilet stream sianau. Uliling gohoizi. Wah, tiba-tiba saya berkata dalam diri saya, harus berubah. 1 minggu ini sama sekali saya berhasil tidak bawa handphone sama sekali ke toilet. Kok nggak ada tepuk tangan sih? Berhasil loh. Sekalipun jadi sulit karena udah biasa pegang gitu kan. Orang nahurang ate gitu. Tapi sekarang mulai terbiasa. Ketika ada godaan nonton film itu lagi, saya bilang enggak, no, cukup. Ada yang berubah. Pertanyaan saya, ada yang berubah dari dirimu? Penting untuk kita lakukan. Jangan bilang, aku pingin keluarga aku berubah. Mulai dari dirimu yang berubah. Ada yang berubah? Dan perubahan itu sifatnya yang pertama, konfrontatif. Apa artinya? Siap beda, siap melawan arus. Yang kedua, perubahan yang bagaimana yang Tuhan mau? Perubahan yang sifatnya demonstratif. Bahasa Alkitab begini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa tujuannya? Supaya demonstratif. Apa artinya? Perubahan orang-orang percaya itu terlihat oleh orang-orang yang di sekitarnya. Perubahan anak-anak Tuhan yang mendengar khotbah ini itu nyata bagi orang-orang di sekitarnya. Dimanapun kau bekerja, saya rindu mereka bilang begini, Eda, ada yang berubah loh darimu Eda. Oh ya? Apa itu Eda? Biasanya Eda, mana pernah kau Eda buka dompet bayarin kita. Kaunya yang terus dibayarin. Sekarang Eda, penjualnya pun kau bayar juga Eda. Berubah kali kau Eda. Keren kali kau Eda. Tiba-tiba mamanya panggil borunya. Berubah kalilah kau boru. Apa yang berubah sama aku mak? Biasa aja enggak. Biasanya dulu teriak-teriak mama suruh kau cuci piring. Tak maunya kau Inang. Sekarang piring yang bersih pun kau cuci lagi semua. Aduh. Berubah memang kau Inang. Perubahan. Perubahan yang bagaimana? Terlihat. Siapa yang setuju dengan saya? Perubahan gak bisa disembunyikan. Lihat saya. Kalau sampai orang di sekitarmu bilang kamu belum berubah, sepertinya sia-sia saja kau beribadah di tempat ini. Saya berharap ada suami-suami yang berani panggil istrinya nanti malam.
Duduk dulu kita mah. Menurutmu berubahnya aku? Istrinya bilang, berubah Pak, lam kulit. Fatal juga gitu. Kalau aku Pak, berubahnya aku, berubah, lembau, fatal juga. Ambillah perubahan yang lebih baik. Sekali lagi, perubahan itu demonstratif. Apa artinya? Tidak bisa disembunyikan. Tahukah engkau? Ada banyak orang sedang menunggu perubahan kita. Sangat banyak mata ingin melihat perubahan hidup kita. Dunia, orang-orang terdekatmu, dia kepingin melihat perubahan hidupmu. Saya mendengar sering orang berkata begini, kalau mereka sudah beribadah ke Gepkin, seringkali jadi bahan ngomongan. Ngomongannya gini, sudah beribadah kau ke Gepkin, masih kayak gininya kau, nggak berubah kau. Lah dulu kok nggak ngomongin begitu. Ketika dia beribadah ke gereja lain kok nggak dibilangin seperti itu. Tapi di satu sisi saya bersyukur. Itu artinya orang sangat berharap bahwa orang yang datang ke tempat ini diproses Tuhan, ada perubahan dalam dirinya. Perubahan itu terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya bilang, wah berubah kau sekarang ya. Berubah kau sekarang ya. Yang mau berubah, sekali lagi tatap mata di sebelahnya, berikan mata yang penuh keyakinan, lalu bilang kepada dia, tengoklah berubahnya aku. 1, 2, 3. Adanya yang gini. Alkitab berkata begini, boleh kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Siapa? Jemaat Korintus. Paulus bilang, jemaat, kamulah surat kami yang bisa dibaca orang. Saya sering berkata begini, kita ini orang Kristen. Siapa orang Kristen? Apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Tapi yang lebih tepat sebenarnya bukan pengikut. Lihat saya. Kristen itu, ini bahasa modern. Lihat saya. Kristen artinya copy pastenya Kristus. Jadi kalau orang mau lihat Kristus, lihat saya. Kalau kau mau tahu siapa itu Yesus, kamu lihat saya. Kenapa? Ini copy pastenya Kristus. Orang yang belajar meniru Kristus. Bagaimana prinsip perubahan yang Alkitab rindukan? Perubahan yang sifatnya atraktif, inspiratif. Ini kata Alkitab. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Jadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan mau perubahanku menginspirasi banyak. Kemarin saya berpikir ingat khotbah seorang teman pendeta. Dia bilang, suami itu raja. Dan yang namanya raja, raja istrinya pasti ratu. Yang setuju jonggokkan kepalanya. Enggak ada raja istrinya babu. Raja istrinya ratu. Dan artinya suami perlakukan istrimu sebagai ratu. Terhormat dia. Wah. Maka tadi pagi Amang Chelsea ku mulai. Ku suruh Timothy, di depan kau duduk nak. Oh iya Pak, istri saya datang, saya turun dari mobil, ku bukain pintu. Masuk mau, Buruni Raja Nabi. Mengapa? Ratu. Kok enggak ada yang tepuk tangan sih Bapak Ibu? Perubahan itu kecil, tapi penting dilakukan. Saya lihat ada mama-mama yang ngomong, adi gemana yang amat tak kosongan yang mengudu. Ada seorang dosen perempuan, selalu diantar suaminya. Mahasiswanya lihat ini, setiap kali diantar, singgah di parkiran kampus, suaminya akan keluar, lalu dia buka pintu. Istrinya keluar. Mahasiswa gini, luar biasa bapak ini ya, sayang kali dia sama ibu dosen ini. Dia perhatikan terus, 2 bulan terus begitu. Suatu hari mahasiswa itu nanya, ibu, luar biasa lah bapak ya, kenapa? Tiap hari ku tengok, hormat kali dia sama ibu. Dia buka pintu, dia jalan, bukakan pintu untuk ibu. Oh ya, memang begitu. Sejak kapan begitu ibu? Oh, baru dari 2 bulan yang lalu begitu. Oh masih baru? Iya. Terus apa yang bisa membuat begitu perubahannya bapak? Itu
Sejak pintu mobil kami nggak bisa dibuka dari dalam, makanya dia selalu keluar. Jadi bukannya karena kan nggak bisanya mobilnya dibuka dari luar, dari dalam, harus dari, maka suaminya keluar untuk membukakannya. Tapi itu pun sudah perubahan bagi banyak orang. Bagi istrinya yang itu belum berubah. Ya saya sekali lagi, saya rindu hari ini. Banyak orang suka berdoa, Tuhan berkati aku. Tuhan berkati anakku. Tuhan keuangan kami, Tuhan berkati. Gak ada yang salah dengan doa itu. Tapi saya rindu sekali hari ini. Ada ratusan orang yang meneteskan air mata dan berdoa hanya untuk pukul-pukul hatinya dan bilang, Tuhan aku harus berubah. Gak bisa aku begini terus Tuhan. Harus berubah aku Tuhan. Harus berubah aku. Ini prinsip hidup kita. Bersaksilah dan menjadi saksilah. Perubahanmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya pernah berkata buat Bapak Ibu, saya hanya punya satu kerinduan. Jadi pendeta kaya. Enggak. Kayaknya tidak bermimpi jadi pendeta kaya. Saya hanya berharap suatu hari kalau Tuhan izinkan. Ketika pendeta Donald mati, ada banyak orang datang melayat ke rumah kami. Ada banyak orang yang datang menghantarkanku ke kuburan. Dan saya rindu, ada banyak orang akan berdiri di depan jenazahku dan berkata, Tuhan, terima kasih, aku pernah kenal orang ini. Terima kasih, aku pernah dengar khotbah orang ini. Terima kasih, aku pernah tahu hidup orang ini dan itu menginspirasi, mengubah hidupku. Itulah impianku yang terbesar. Ahok berkata, kalau dia mati, dia bilang sama istrinya, kalau aku mati, mayatku bawa ke Bangka Belitung. Taruh di batu nisanku, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Tapi saya pernah bilang ke istriku, ke Mama Timothy, kalau saya mati, kalau kau mau, bisa nggak ditulis di salibnya, di batu nisannya? Apa itu? Rest in peace, di Son Maradian. Di bawahnya, Pendeta Donald Peter Sinaga, buka kurung, Papa Timothy, tutup kurung. Boleh nggak di bawahnya lagi, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, tanggal mati, bulan mati, tahun mati. Boleh nggak kau tulis lagi di bawahnya? Apa itu? Suami yang mempesona, papa yang mengagumkan. Cuma itu aja. Kepingin aja jadi suami Erliani Panjaitan yang lebih baik. Kepingin jadi papanya Timothy Natasha Grasa yang lebih baik. Kepingin itu menjadi warisan. Kepingin keluargaku menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga jemaat di Gapkin. Sekali lagi, apa yang Tuhan mau? Perubahanku atraktif, inspiratif. Apa artinya? Perubahan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Perubahan itu menginspirasi banyak orang. Ini doaku. Target hidup keluarga Gapkin. Kita jadi agen of change. Agen dari perubahan. Orang lain rindu berubah melihat kita. Saya berdoa Bapak Ibu. Orang bilang begini, ayo ke Gapkin yuk. Enak di situ khotbahnya. Pendeta Donald enggak. Saya lebih rindu akan ada orang yang bergereja di gereja kita. Tapi dia bilang begini, aku mau gereja ke Gapkin. Kenapa? Ku tengok tetanggaku bergereja di situ. Wah, honda berbeda hidup. Sonari, ya mang nadameak kalau kita bah. HP buruni basi dame, gabi baru berbeda. Itu kan penting. Saya berharap kesaksian hidup jemaat Gapkin yang membuat banyak orang datang dan beribadah ke tempat ini. Yang setuju, berikan Tuhan tepuk tangan kemuliaan. Yang terakhir, perubahan yang bagaimana? Perubahan yang sifatnya dinamis. Ini kata Alkitab yuk, boleh kita baca yang biru 1, 2, 3. Mulai sehingga. Yang keras yuk, 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Lebih keras, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ini kan meningkat ini, dinamis gitu. Apa yang baik. Berubah lagi, yang berkenan kepada Allah. Berubah lagi, yang sempurna. Minggu ini berubah, minggu depan berubah. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mengasihi istrinya berubah. Minggu depan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bisakah bayangkan? Gak perlu kita harus menyebutkan keluarga kita keluarga mawadah. Apalagi?
mawadah, sakinah, dan waroma. Tapi untuk berubah itu kan gak gampang, Pak. Ada sandungan, ada tantangan, betul. Tapi saya bilangin, perubahan itu dinamis. Ada sandungan, jalan terus, puncaknya dia ada di sini. Tidak mudah sampai di sini, tapi inilah perubahan yang sifatnya dinamis. Terus berubah. Taruh jarinya begini. Audon, 1, 2, 3. Oh, tunjuk pakai jarinya. Ini aku, 1, 2, 3. Kurang keras. Ini aku, 1, 2, 3. Ada teman yang lihat, hoi. Itu lebih parah lagi. Ayo dong. Time for change. Minggu lalu ini sudah kita bahas. Berubah. Mulai dari kecil. Dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil. Mulai dari sekarang. Terakhir. Perubahan apa yang akan Anda kerjakan setelah ibadah ini? Ada yang berubah. Up-nya berubah. In-nya berubah. Out-nya berubah. Ada yang berubah dalam hubunganku dengan Tuhan. Caraku menghormati Tuhan. Caraku memuliakan Tuhan. Ada yang berubah. Selama ini gak kuhargai Tuhan dengan persepuluhanku. Berubah. Selama ini aku berdoa 2 kali seharinya. Pagi-pagi aku berdoa. Malam lagi mau tidur aku berdoa. Tiba-tiba, biarpun dia sibuk, dia camat, dia kepala puskesmas, dia tentara. Tiba-tiba siang-siang, habis makan. Dia bilang sama anggotanya, sebentar ya. Tolong tinggalkan aku sendiri di ruangan ini. Kenapa Pak? Sebentar aja, cuma 15 menit. Ada apa? Ya silakan. Tiba-tiba dia bilang, Tuhan, selama ini aku hanya bisa berdoa 2 kali sehari. Hanya pagi sama malam. Sekarang Tuhan, aku ingin berubah. Aku ingin mempersembahkan 15 menit siang hariku kepada Tuhan. Itu pun sudah mulai perubahan. Tapi juga berubah dalam dirinya. Ada yang berubah, karakternya mulai berubah dalam dirinya. Terakhir, dia berubah menghadapi orang lain. Kalau dulu gampang kali dia ngamuk sama orang, sekarang mulai berubah. Lihat saya tutup. Perubahan yang sifatnya konfrontatif. Apa itu? Perubahanku terlihat sama. Perubahanku siap berbeda. Siap melawan arus. Perubahan yang demonstratif. Orang lain harus melihatnya. Perubahan yang atraktif, inspiratif. Menginspirasi banyak orang perubahanku. Tapi yang terakhir, perubahanku dinamis. Apa artinya dinamis? Berkelanjutan. Semakin baik. Itu yang Tuhan mau. Bisa bayangkan kalau ada orang ke gereja, tidak berubah, malah makin parah. Itulah yang membuat gereja akan kehilangan orang. Tapi saya berdoa, ada ratusan orang yang hadir hari ini. Kita orang-orang yang diubah Tuhan. Dan akan terus semakin diubah Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Yang setuju, berikan Tuhan tepuk tangan kemuliaan. Suatu hari, saya bertanya kepada seseorang tentang jemaat. Siapanya kepala polisi di sini? Oh, si itu Pak. Oh, padahal jemaat. Gimana dia? Oh, bukan polisi itu Pak Pendeta katanya. Loh, apanya? Pendeta itu katanya. Loh kok pendeta? Aduh Pak, kalau sudah berantam kami di kampung ini Pak, dia selesaikan di kantornya. Dia suruh kami minum kopi, teh manis. Berdamailah kami dibuatnya di kantor. Dia bilang gak usah jadi kasus hukum ini, ayolah. Salamanlah kalian, berdoalah kita yuk. Gak usah ini jadi pidana, sudahlah ayo. Salamanlah kita, berdamailah kita. Dia bilang, polisi biasanya ini kan kasus kesempatan, tapi bagi dia, kami persoalan. Kami tidak diselesaikan secara pidana. Kami didamaikan Pak Pendeta. Dalam hatiku, senangnya bukan main. Mengapa? Aku punya jemaat yang ternyata di mata orang bukan hanya polisi. Hidupnya betul-betul mengubah dan menginspirasi banyak orang. Tatap saya, bolehkah hari ini engkau berdoa denganku? Aku harus berubah Tuhan. Perubahanku dilihat oleh istriku dan anak-anakku.
Perubahanku dilihat oleh orang-orang yang bersama denganku. Tapi lihat, akan ada berkat Tuhan yang besar kalau kau bisa berubah. Yang setuju, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan.